Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saat ini saya berada di rumah kediaman Ustadz Haji Muhammad Fakari, karena kebetulan hari ini hari ke-7 dari istri beliau, dan alhamdulillah saya bisa menghadiri acara takziah pada siang hari ini dan ikuti acara takziah pada siang hari ini, dan kita doakan semoga almarhumah husnul khotimah. Setelah kepergian Musafir Financial, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Dia Musa berdoa, ya Tuhan, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Engkau adalah Maha Penyayang dari semua dunia." Orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya telah akan menerima kesukaan dan kehinaan dalam kehidupan ini. Demikianlah yang diberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Coba dites. Nah, masih bebas lagi dia. Kasih tajam suaranya. Kasih keluar pas dan neo. Halo, tes. Volume, halo, tes. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama, hadirin jamaah sekalian, mengenang berpulangnya rahmatullah kakak kami tercinta pada siang hari ini, kita buka secara resmi. Diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disuarakan atau ditilawahkan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Usman bin Ali SPD. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
datang dari kami keluarga yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Muhammad Bakari SAG. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah walhamdulillah wassyukrulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tiada yang patut kita puji dan berhak untuk dipuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam pun kecuali kita doakan semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Rahmah wa Safi Ummah Khataman Nabiyyin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, insyaallah limpahan rahmat sampai pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Ayahanda Kepala Desa Melowahu Pak Irwandi Ibrahim beserta istri sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Desa Melowahu. Ini beliau dari sebelah kiri saya dan Ayahanda di sebelah kanan saya. Yang saya hormati Tuan Hakim. Tuan Hakim ini kebetulan adalah sepupu dengan saya, Pak Haji Salim. Yang saya hormati Bapak Imam Wilayah, alhamdulillah ini berada di Melowahu. Yang saya hormati Pegawai Syara Pak Imam, dan yang tak lupa saya hormati beliau yang pernah menduduki Camat Batu Daah beserta istri beliau, ada Ibu Noni. Alhamdulillah ini beliau pernah hanya ditelepon, tapi saya sudah datang karena tidak ada ketemu di rumah, di telepon alhamdulillah beliau hadir. Yang saya hormati Pak Usman Ali SAG, ini Ustaz yang mengaji itu Ustaz. Nah, itu kalau di situ saya tidak suara, gak mengaji cuma beliau jaga suaranya. Tapi kalau undangannya saya banyak undangannya. Kalau beliau itu kan diundang banyak tuntunan lainnya. Ini Kepala Madrasah Sanawiyah di Melowahu, di kampung ini. Beliau teman saya dari Telaga. Dan beliau selalu konsultasi dengan saya apapun dan selalu singgah di sini. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga yang pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Melowahu, ini Pak Sudarman Ibrahim hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Haja maupun Haji dan juga yang sudah pernah umrah. Yang saya hormati Ketua BPD LPM yang hadir, aparat perangkat kelurahan yang desa yang hadir, para kepala dusun yang hadir. Kepala dusun saya ada di sini, perempuan yang ada, alhamdulillah, dusun Bulugai 1. Yang saya hormati Bapak Ibu keluarga kedua belah pihak, keluarga Husain Bakari dan kemudian keluarga juga Husain Rauf dan keluarga Bakari Hasan. Jadi ini yang keluarga kami. Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang Bapak Ibu yang telah meluangkan dan meluangkan waktu atas izin Allah. Panjang izin ayat seperti tidak sampai ke sini. Kenapa saya menyampaikan terima kasih? Saya tahu Bapak Ibu itu ini hari libur. Orang di kantor itu berguna sekali, berharga sekali buat dia hari libur 3 hari berturut-turut, karena saya alami selama 34 tahun. Senang sekali kalau libur pegawai. Jadi Bapak Ibu terutama pegawai hari libur dan meluangkan waktu datang kemari karena hanya untuk menghargai undangan kami. Kenapa saya ucapkan terima kasih? Karena pasti Bapak Ibu ada kegiatan, ada rekreasi, mungkin kegiatan keluarga, ada dakwah keluarga, arisan keluarga, bahkan pesta keluarga. Tapi Bapak Ibu memilih. Saya lihat mulai dari ujung Popayato ada hadir, Bu Salma Muhuni ada di sini dari Popayato dan Yemito. Dan yang di perbatasan Bolsel ada, dari Suama ada, alhamdulillah mudah belakang. Bahkan seluruh kabupaten kota dari 6 kabupaten kota di provinsi ini semua ada wakilnya. Ini dari ujung Popayato ada, alhamdulillah. Juga dari Bolsel ada, Boltim juga ada, alhamdulillah. Saya lihat tadi ada yang dari Boltim. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mengapa juga saya berikan terima kasih? Karena saya terus terang saja tahun ini saya ingin mencoba-coba sampai di mana kepercayaan orang pada diri saya dan sampai di mana kecintaan orang pada seorang
yang bernama Bakar, dan kebetulan dia ustaz. Saya uji di situ ayah, Pak Camat Batu Da'i, saudara. Jadi kenapa saya uji? Kalau berceramah, alhamdulillah, terus terang undangan tertulis itu hanya 10%. 40% undangan lisan, door to door dan mulut ke mulut. 40%, 10% undangan lisan, tertulis. 50% saya gunakan media sosial. Ternyata lebih banyak di media sosial yang hadir. Grup dakwah DAI provinsi, grup DAI WA, grup DAI kabupaten, grup DAI kota, baru grup DAI media sosial dan ex biro pemerintah di kantor gubernur, grup DAI di kabupaten, grup Molowahu, Facebook Molowahu. Alhamdulillah saya gunakan. Saya ingin coba apa ada orang percaya pada saya lewat ini. Saya bukan ingin merubah tata cara kita dalam adat budaya, tapi itulah kita sudah hidup di zaman ujung. Mau tidak mau ikut, tapi jangan mengikuti. Artinya boleh ikut kalau boleh diikuti, kalau tidak jangan. Ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan mengurangi rasa budaya dalam kita. Saya menggunakan media sosial. Lebih banyak yang di media sosial saya sudah hadir. Ini Pak Idris Pingan, teman saya, kepala sekolah dulu. Serta keluarga dari Batu Da'i, dari suami itu. Cuma lewat media sosial. Lewat media sosial yang saya gunakan HP. Ternyata lebih banyak. Hanya 10% yang saya undang. Alhamdulillah. Terima kasih. Walaupun hanya media sosial, tapi Bapak sekali menghargai saya. Saya terima kasih. Ilo atalatnya hulu Pak. Tadi malam itu saya berpikir itu kan itu namanya. Saya sudah siapkan tempat sekarang Pak Peki, tapi yang ada pada karena 50% itu media Pak. Ada media kelompok, grup, dan ada media pribadi. Saya langsung. Alhamdulillah. Ini yang YouTuber. Ini YouTuber itu adalah dosen UMG Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ini beliau Pak Raimanto Ilom. Ini beliau akan selalu ada rekam, kemudian dimasukkan ke YouTube beliau dan disiarkan di mana-mana. Saya sendiri sudah ada orang komen dari Mekah, Ustaz ini ceramah Gorontalo di mana? Kebetulan orang Gorontalo di Mekah komen kemarin. Ini YouTuber, jadi yang bikin YouTube. Jadi ini hanya saya WA saja. Beliau datang menyumbang dengan YouTube-nya. Ya. Yang juga saya hormati tak lupa pada Birman tetangga. Ada 3 tetangga saya. Pertama tetangga di sini, Birman di sini, alhamdulillah banyak hadir. Kemudian tetangga dari Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Limba Ustadz ini baru datang, alhamdulillah selamat datang dari Limba. Kedua Pak, ini teman-teman seterusnya sih, ya Allah. Terima kasih Pak. Tangan saya kedua Pak. Kedua Pak. Ini yang jendela pintu kami hanya batas. Ini yang boleh. Ini yang jaga rumah sampai sekarang. Itu tetangga saya di sini dan di kota. Di kota ini ada 2, juga ada tetangga saya di KPU Kota Gorontalo. Kebetulan saya ada rumah 1 di belakang situ. Tidak ada orang, saya sudah tutup sementara. Dan ternyata Firman di situ sudah ada. Pak Peki ini di samping tetangga di situ, tetangga di kota karena beliau punya tugas di kota di belakang rumah saya. Di puskes beliau Kota Barat. Ada datang Pak Peki, teman-teman saya, tetangga saya sana. Teman-teman dari anak saya dari kantor gubernur, alhamdulillah sudah sebagian hadir. Teman-temannya almarhumah istri saya dari SMK Negeri 2 Gorontalo. Teman-teman yang juga dari guru sejarah sama-sama satu angkatan 84 kalau tidak salah. Ini guru SMK 2 ada hadir. Teman-teman saya yang pernah juga di Biro Kesejahteraan Rakyat, alhamdulillah cuma lewat WA, sebagian besar hadir. Pak Agus dari Ujung Bone Belango ada hadir. Saya terus terang nanti ini baru saya tahu saya masih dipercaya, artinya masih orang sayang, orang cinta pada saya. Kenyataannya seperti ini, hanya lewat WA. Langsung insya Allah pagi. Bahkan yang paling saya perhatian lebih dari itu ayat. Ada orang tidak sempat hadir tapi dia menyampaikan, mohon maaf Pak Haji, wajib aku kegiatan Allah semuanya besar. Itu juga lebih besar lagi karena mereka tetap makomi.
Ada yang tidak mau komen kok pikir malah susah diminjam, tapi dia komen kalau maaf tidak hadir. Ya, itu benar Bapak. Dan itulah saya sudah katakan di mana-mana. Kalau kita menghargai orang, kita yang berharga. Kata Imam Al-Ghazali, ini bukan ceramah Pak, cuma undang-undang saya untuk menghilangkan rasa rindu. Saya mau lulus, tentu mau lulus saya. Siapa yang menghargai Imam Ghazali? Siapa yang menghargai orang, dialah yang paling berharga. Jotai mal tahiulah untuk dari itu terutama firman saya sini. Siapa yang menghargai orang, dialah yang berharga di dunia. Jangan dihargai orang, orang hati-hati. Kata Imam Ghazali, siapa yang tidak menghargai orang, dia itulah yang paling tidak berharga di dunia. Itu saya menerima dakwah tidak membeda-bedakan siapa yang duluan. Mau gubernur, mau bupati, mau kota, siapa yang duluan. Mau kepala desa, mau ketua RT RW, kepala dusun, siapa yang duluan. Gubernur telepon ustaz, layani masa penyataan temani Roma apa Pak Gu? Saya sudah menerima undangan di RT RW. Ya mari kan dia boleh Pak. Ini kepercayaan saya. Saya setelah pensiun nanti, dia pun mau mirol moli. Di pagi mau tahu dia mau buat aja untuk melihat apa. Yaitu makanya jangan teman-teman dari anak mantu saya. Ini juga pas baru datang dari pengurus Basnas yang lama. Beliau kedua Pak Istri. Jadi teman kebetulan anak saya kerja di Basnas Provinsi Gorontalo. Anak mantu, kemudian anak saya di kantor Gubernur. Sudah hadir perwakilan mereka terus. Ini juga tetangga, alhamdulillah di kota. Silakan, masih ada tempat. Soal tempat ini cukup, kalau tidak cukup dicukupkan. Ya, dicukupkan. Saya tidak ceramah cuma terus terang Pak, Bapak, Ibu. Kalau tidak saya mau curhat. Artinya kalau mau curhat 1% tidak mungkin. Sini kesempatan, maka saya tidak undang penceramah. Tidak ada isi ceramah hari ini. Cuma doa yang paling saya perbaiki. Ya. Anak saya sudah pesan Papa jangan lama-lama. Tidak, harus lama-lama karena kau belum merasakan apa yang Papa rasakan. Yang merasakan di Papa. Kau cuma tinggalkan Mama, saya ditinggalkan istri. Tapi dua-dua merasakan. Dan ada juga pun saya merasa. Baik. Itu terima kasih saya yang pertama. Terima kasih kedua dan ketiga kepada Bapak Ibu yang telah datang melayat pada hari saat beliau meninggal. Dan juga kepada para medis, tim dokter, ada kurang lebih 7 orang dokter menangani, 5 dokter ahli Pak Peki, kemudian ada 3 dokter umum menangani. Saya tahu persis mereka itu yang telah berusaha upaya keras untuk menyembuhkan istri saya, tapi Allah menentukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Terima kasih juga kepada yang telah membantu selama saya rumah sakit, didoakan lewat media sosial. Itu penting juga. Semoga ibu sembuh, semoga segera sembuh, semoga cepat sembuh. Sebenarnya Pak Peki juga di Facebook pernah menyampaikan bahkan doa. Terima kasih itu doa-doa semua. Sampai sudah meninggal masih juga tetap didoakan. Masih tetap didoakan. Jadi sekali lagi terima kasih. Dari temannya istri saya, teman anak saya, mantu saya, semua terima kasih. Berikut terima kasih yang juga sampai di titik terakhir dikubur masih tetap juga datang. Itu yang meninggal almarhum Bapak Dr. Haji Hamka Husai. Beliau itu sholat jenazah di kota, sholat jenazah ini sampai dikubur dia, turun-turun dia sampai dikubur. Besoknya dia meninggal kalau dunia kubur, kalau beliau Husai yang meninggal Husai, Haji Husai dan Hamka Husai. Sampai dikubur, ternyata besoknya dia meninggal dalam keadaan di dalam mobil terparkir, pergi ke temannya dan dia meninggal karena jantung. Hari Jumat yang pernah sholat jenazah adalah seorang komandan, dia adalah polisi di Polda. Sholat jenazah di situ. Anak mantu Lehata di sini, orang sini anak LP Maitua meninggal karena kecelakaan di depan Brimob. 2 orang berturut-turut meninggal setelah istri saya meninggal. Mudah-mudahan belum ada yang menyusul. Amin. Yang tidak amin siap-siap menyusul. Amal bumi amin pelan tinggal sekali. Ini doain para ustaz ini berdoa. Ini yang barat ustaz ya. Saya sudah tidak pulang ya, yang tidak barat 3 mati lagi. Dan ternyata 3 orang yang meninggal, bukan 2 orang. Hari Rabu, hari Kamis pagi itu sepupu saya, anak daripada paman saya, Mama PAD,
dia punya anak meninggal. Juga pernah dia datang sini meninggal 3 orang. Sampai sekarang saya mau ke sana karena saya juga rindu sekali sama istri saya. Jadi insya Allah hari ini insya Allah belum ada yang menyusul. Amin. Mau tako itu tako. Berarti kau suka mau tako. Dan dia tako ya. Yang pada itu Ustaz. Nah, yang berikut terima kasih khusus pada Pak Raimanto Ilon yang sudah sementara menjalankan tugasnya untuk itu dari ini. Kemudian terima kasih berikut kepada Bapak Ibu yang telah menyumbang bersedekah baik materi maupun material. Saya terus terang, saya buka semua yang saya siapkan ini, mulai dari segala macamnya, terutama menu ini, makanan segala macam, terus terang ini sumbangan dari semua pihak yang kenalan saya, teman saya, keluarga saya, sahabat saya, bahkan berlebihan. Jadi ibu dan bapak halal ini makanan, nggak ada yang haram. Ini sumbang orang, Ada yang menyumbang lewat rekening, dan berapa orang, termasuk wakil gubernur Pak Desran menyumbang lewat rekening. Tadi malam saya terima lagi rekening. Jadi mohon maaf, berarti rezeki dari Allah. Allah perintahkan hambanya menyumbang, sehingga seluruh yang Bapak Ibu nikmati nanti itu rezeki dari Allah, bukan dari saya. Dan semua sumbangan orang, semua mereka yang tanggung, semua mereka yang sumbang. Dari teman maitua, teman maitua saya, teman anak saya, mantu saya, teman saya sendiri, bahkan dari Pemda, dari juga kabupaten ada. Jadi ibu tidak perlu khawatir, ini tidak menyulitkan dan tidak menyusahkan kami, karena ini hasil sumbangan orang, harus disalurkan. Insya Allah ini berkah, insya Allah berpahala ya, dan dapat dinikmati almarhumah di alam kuburnya. Amin. Sehingga saya tinggal minta ibu dan bapak ketika doa arwah nanti akan dilaksanakan, bapak tinggal mengaminkan, bapak ibu sudah mengaminkan, karena seperti ini yang terjadi. Jadi saya bersyukur masih ada kepercayaan orang, sampai tadi pagi masih ada yang lewat rekening. Ustaz kirim ke mereka, alhamdulillah. Makanya saya katakan kalau menghargai orang pasti orang hargai. Tidak menghargai orang tidak ada harga. Jangan cuma mau minta sun dari orang sementara itu tok bunyi menunggu. Bobe nama wajib nama nama. Bobe ibu wajib nama. Bobe bisa salah wajib nama. Tolong itu catat. Ya. Jangan melihat siapa-siapa. Lihat kita punya orang. Nah, baik. Kemudian ini permohonan maaf. Kalau tadi ucapan terima kasih, kan cuma ini si sambutan. Permohonan maaf yang pertama, sejak dari beliau sakit, sejak beliau jadi bertugas atau sebelum bertugas, sementara sekolah, sampai beliau punya pekerjaan, sampai pensiun, sampai beliau meninggal, bila ada tutur kata, kalimat yang tak senonoh, tindak tanduk, sepak terjang, tingkah laku, gerak-gerik beliau yang kurang berkenan di hati dan Bapak, tolong kiranya istri saya dimaafkan. Bersediakah Bapak dan Ibu maafkan istri saya? Bersedia. Bersediakah Bapak memaafkan? Bersedia. Satu kali yang bersedia memaafkan? Bersedia. Alhamdulillah. Ya Allah, sekarang semua hamba-hambamu yang telah istri saya mendapatkan dosa dari mereka telah maafkan. Dan apabila mereka cuma berpura-pura, aku serahkan kepadamu ya Allah semuanya. Kalau ada yang memaafkan cuma berpura-pura, salah itu 2 kali salah. Nah, salah daripada salah 2 kali salah 2 kali salah. Yang ikhlas pura-pura, saya sudah serahkan kepada Allah SWT, tebusannya kepada Malikil Maut. Jadi yang tidak ikhlas sama setengah saya kepada Allah, saya sabar. Selanjutnya, pada waktu beliau bertugas, ini juga ada teman-teman sekolah, teman sekolah dulu, Pak Yusuf temannya, teman-teman sekolah dan teman sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, teman-teman guru, SMK 2 terutama dan SMA Limboto terutama, tolong dimaafkan Pak kesalahannya. Juga bila ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak terselesaikan, saya sebagai suami yang sah menyampaikan pada Bapak, sampaikan dengan baik pada kami kalau ada pembicaraan hutang piutang, benda barang maupun uang atau pembicaraan lain, kami akan sampaikan. Karena biasa cuma dibicarakan pada orang, sekarang sudah kena pada saya.
Nah, itu permohonan maaf saya. Kemudian permohonan berikut juga dari segi tempat ini mungkin panas, kemudian tidak cocok, juga mohon maaf, diharap dimaklumi saja. Insya Allah apa yang dinikmati ini rezeki dari Allah. Sebagai yang saya katakan tadi, ini rezeki dari Allah, bukan dari saya, dari Allah. Dan Allah sudah perintahkan hamba yang kasih kesana nanti Ustaz begini supaya dia bayar catering. Terima kasih kepada pemilik catering. Boleh hadir seperti saya tunjukkan. Suami istri hadir ini pemilik catering. Tapi saya tidak kasih tunjuk siapa dia. Rahasia, nanti kalau tidak tahu tanya pada saya. Ya, kalau menunya bagus saya kasih tahu dong. Ya, kalau tidak bagus jangan kasih tahu. Nah, itu rahasianya. Catering selama di sini dan di kota, siapapun keluarga saya minta, hanya satu catering saya pakai, namanya catering Noni Catering di Iluta. Suami istri beliau dari sini saya undang. Dan ternyata saya lihat, saya pesan cuma sekian, sudah hampir 2 kali lipat. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Noni, terima kasih Bapak yang pernah jadi camat Batu Da'a. Saya lihat sukanya sekali. Karena dia tahu kalau Ustaz ini musim lain, Ustaz kasih 2 kali DP ini. Saya bayar cuma sekian, dia kasih kamar 2 kali Pak. Terima kasih, terima kasih. Saya tidak tunjukkan orang yang ada di sini nih beliau, dua-dua. Yang kenal alhamdulillah. Anda menginginkan catering itu, kalau Anda rasakan menunya bagus, hubungi Muhammad Bakari. Langsung. Dan saya sudah bukan hanya ada, yang dari Kuang dan dari ini saya kasih langsung ke sana. Dan saya tidak mau bicara visi dan lain, pokoknya mau dihubungi di Ibu Noni, menghubungi di Pak In, ngomongin orang. Tidak usah pakai visi dalam hati. Jadi ini permohonan maaf saya. Kemudian terakhir, saya terus terang menyampaikan Mama Burabu Teduhel, bahwa karena Ustaz Bahan bisa lain total kawala, ide memaheng. Ya, sehingga 2 malam berturut-turut ini saya mau mengajak saya punya cucu yang tadi umur 20 bulan. Saya tidur bersama saya. Selama ini dia tidak mau kita bebe bapu. Nanti setelah meninggal neneknya, bapu, bobo. Jadi dia tidur saya 2 hari. Itulah yang 2 malam. Itu yang membuat saya sejuk dalam hati. Bangun kamar ada dia. Tadi malam bangun kamar jam 3. Bapu, bobo. Karena dia tahu saya belum tidur. Jam apa dia bangun? Dia bikin lagi petang. Bapu, itu bobo. Oh iya, cucu saya tadi. Kedua perempuan. Ibu dan bapak, sedikit walaupun saya sampaikan pada itu hari kematian, pada duka, pada melayat itu, istri saya itu umurnya 60 tahun 8 bulan. SD di Mulawahu, SMP di Simu, SMA di Moto, perguruan tinggi di kota. Beliau terangkat tahun 1989 sebagai CPN calon pegawai negeri, ditempatkan pertama di Bitung. Bisa pertama di Bitung, 1 tahun di Bitung. Tilola main tejak, saya punya anak masih kecil. Saya bilang jangan bawa anak kau berjalan sana, setengah kau sana. Dan saya jalan. Tiap kali libur saya ke Bitung selama 1 tahun. Setelah itu dia pindah pegawai negeri sipil ke Semelimboto. Semelimboto kurang lebih 12 tahun. Sesudah itulah sisanya masih ada juga masih puluhan tahun di SMK Negeri 2 Gorontalo. Semua masa kerjanya 32 tahun. Kalau saya 33 tahun. Selamat datang yang baru sampai, silakan masyarakat tempat tadi di sebelah masih ada. Jadi bila tidak cukup, dicukupkan tempat ini. Masih ada deko-deko di situ tempat orang wisata ini atau tempat mandi. Ibu dan bapak yang saya hormati, beliau 4 kali masuk rumah sakit. Penyakit beliau itu hanya 1, mah parah sehingga lambungnya bengkak. Karena dia bengkak merembet ke paru bengkak. Karena paru bengkak sesak napas, lambung bengkak tidak boleh masuk makanan. Itu yang mau membakar dia. Ini sedikitnya saya ingatkan apa sebabnya sehingga terjadi akibat seperti itu. Ternyata Pak Peki Putra beli di rumah sakit. Saya selama hidup nanti ini saya baru tahu bahwa ada kurang garam, ada kurang gula, ada kurang darah, ada kurang oksigen, ada kurang vitamin. Dianjurkan karena kurang garam, ibu baik jilat-jilat garam, kata dokter Supri Antuke. Karena dia tidak lihat jilat-jilat itu garam, dia pasang infus garam. Di situ Pak Peti baru saya tahu betul Pak Peti dari rumah sakit.
kesehatan ternyata kurang garam. Dia infus garam Pak. Tidak lama kemudian garam naik, gula tidak ada, turun gulanya drastis. Ibu kurang gula, garam gula di gelas, kental minum. Karena dia tidak mau minum, pasang infus lagi karena kurang gula, infus gula. Sudah darah, saya kira menambah darah. Ternyata makan vitamin, ada vitamin untuk pembuat darah, bukan tambah darah. Jadi kurang darah, bukan HBO turun tapi kurang darah. Berbeda HBO ya dengan HB kurang dengan yang darah rendah. HB itu ternyata berbeda. Dia tambah vitamin, sehingga yang menangani gizi itu dari ahli gizi yang datang berwawancara dengan istri saya bagaimana itu. Nah ternyata ada kurang gizi, ditambah gizi. Sesudah itu kurang darah, kurang vitamin tadi, kurang gizi, kemudian kurang gula, kurang garam. Berikut kurang oksigen. Dia pakai oksigen. Tadi dia cuma pakai tali ido, 2 lubang itu selang dikasih masuk di lubang ido, diganti dengan yang tahu begini. Dia bilang, Pak, Ibu harus 90, cuma 70. 190 sekian, cuma 70. Saya dipelajarkan Pak, dipelajarkan cuma 70. Pak, Ibu harus pasang terus. Di situ saya baru mengerti inilah apa akibatnya ini. Ternyata kurang makan, kurang minum, kurang vitamin. Beda jauh dengan saya. Saya kadang-kadang bakal lain, saya banyak makan, macam-macam buah-buahan, macam-macam minum, macam-macam makan, makan di mana-mana. Ternyata setelah masak saya kuinin oleh peleleh. Karena kalau masuk agak mau kalau bakaran betik. Karena bilang so banyak gula, betik kan ukuran. Saya bilang betul terang. Tapi herannya dia ada itu tuh ngomong motor. Itu ternyata kurang gula, kurang garam, kurang vitamin, kurang protein. Tuh ahli gizi, sarjana gizi itu luar biasa. Tiap hari menu diganti. Dan dia tidak bisa makan, terpaksa disuntik. Maka selang yang di tubuh ini 2 berada di lubang hidung, 3 berada, 3 biji dalam hidung. Kenapa jadi 3? Karena 2 selang untuk oksigen, 1 selang makanan dan minuman. Kasih masuk sampai sini ya. Sampai sini, selang makan. Disuntikan minuman, makanan, di blender, diperhalus, obat-obatan yang cerkal kecil. Terus masuk. Setelah itu selang ketiga itu, selang keempat infus. Masuk infus karena dia sudah tidak punya daging lagi. Dicari-cari di mana tempat menancapkan itu. Sampai 10 kali berpindah-pindah itu namanya cairan itu itu infus. Selang terakhir adalah kateter, dimasukkan di kehormatan, keluar kincin sih. Karena sudah tidak dia berdaya. Nah, apa terakhirnya Ibu dan Bapak? Ini semua adalah penyebab. Tapi yang jelas Allah yang buat. Saya sudah berupaya 4 kali masuk dokter, 4 kali masuk rumah sakit. Ini saya pesan bagi Bapak yang punya ASKES, istilah kartu kuning, BPJS, kartu apalagi sosial dan dinas sosial ini, pelihara itu Pak. Bayangkan istri saya itu masuk pertama biayanya 26 juta. Tapi karena ditanggung oleh ASKES, gratis Pak Haji. Oh, alhamdulillah. Masuk kedua 30 juta lebih. Sudah Haji, tanda tangan gratis. Karena 30. Tapi kalau dirinci kamar Pak, dirinci 30 juta tadi dirinci Pak Beki. Masuk ketiga juga 30 jutaan. Ini guna BPJS jangan dipandang enteng. Nah, cuma bayar ini angsuran tiap bulan, orang titih, segala macam. Misalnya di kampung ini bohong, lewat oleh kios angsuran tiap bulan, sekarang berubah. Apa dia kenal ini dana ini yang di baru tiap minggu yang sulit, hati-hati. Kesehatan Anda itu mahal. Nah, apa yang lagi terjadi? Infus masuk rumah saya ketiga itu lebih banyak, hampir 40, kurang lebih 40 jutaan. Oksigen itu banyak sekali. Ini rinciannya Pak, kalau saya apa pun. Di situ baru saya mengenal ternyata BPJS, ASKES, kartu kuning, dana apa namanya itu ayatnya. Dan dinas sosial, KIS kartu Indonesia Sehat. Pelihara itu, terutama yang membayar jangan tunda. Kalau mau bayar begini mau dapat bayar, mau pertanyaan sapi huruf atau mau loloku pos sapi itu rumah sehat itu. Ini yang banyak utang di sana, bayar itu BPJS kan bayar. Itu penting. Sudah
Kita sudah panas, tapi terus terang ini kesempatan saya syuting, mungkin terakhir saya bicara unek-unek saya. Nah, beliau itu saya selama hidup tidak pernah puasa pertama di tempat lain kecuali di rumah. Nanti itu saya puasa pertama di rumah sakit, masuk ketiga kali ke rumah sakit. Saya tidak pernah sholat hari raya di mana-mana, tetap di masjid. Nanti malam itu saya sholat hari raya di dekat Maitua. Kenapa? Saya mau sholat di masjid. Saya sholat tiga, saya tanya, dia bilang, patawa atau lama tua. Video latih itu macam anak mati mau pakai palipan. Bangun teh, mati bermimpi. Mau namang pe, dia tolaya, dia tolaya. Pertanyaan dia minta, saya sholat hari raya di samping dia. Setelah selesai saya salam, apa dia kata? Hati Allah jangan. Masih sadar itu. Terus 3 hari kemudian, Senin, Selasa, Rabu, malam Kamis beliau terakhir sadar. Boleh katakan saya dia mata putus. Saya bilang sudah siap. Kalau lewa mam hintu lemu mam halima. Oke, wa ilas, ya ilas. Atau liyo, wow, orang mata di luar media kota, de kota, de mabirasi pun dalam media main. Dikubur di rumah orang tua, di kuburan orang tua itu. Saya bilang oke. Kalau begitu permintaan saya akan. Sehingga saya katakan saya ikhlas. Pada waktu dia masih sadar, kebetulan sudah tidak bisa banyak, sudah ada kekuatan. Semua kepentingannya makan minum, ganti baju, saya yang urus. Ditambah oleh kemanakannya. Sampai buang air besar kecil saya urus. Sampai dia bilang, udah pokoknya anak ikhlas, pokoknya anak. Saya gendong dia ke toilet. Saya kasih di toilet, walaupun ngompol tapi kalau dewa tampuk di lemu dia mati lem. Pokoknya saya seperti itu. Tolong itu suami-suami yang sudah cari hugel, suami bapak hugel, ini kasar. Saya sampai sekarang mau mari cerita mau kawin kedua ke tidak aku marah. Iya, mau di bapak ini masih ini kan mah bapak ini jelas sudah apa lagi pun. Oh lagi baru roti bapak tahu dikasih sana kamar bapak hati dulu. Kalau di papa belum ada rencana mau kawin. Kalau di papa ada rencana mau kawin, langsung dari ini bicara ayah. Kalau ini belum ada rencana jangan. Jadi semua saya urus. Pada malam hari raya itu dibawa ke rumah sakit dari sini. Dibawa dari sini saya pak pekan rumah sakit malam tangga. Oke? Itu malam hari raya. Saya masih buka, masih makan. Kalau 3 lepar makan, saudara itu langsung bawa orang. Tangan kanan bawa setir mobil, oto. Tangan kiri saya begini dengan dia. Pokoknya ada tandur paling hamil pak, tandur. Ini macet, ini malam hari macet jalan. Jadi seperti itu. Pada hari Jumat sore, dia menyampaikan saya. Kalau betul mobil yang kau kata, memang selama ini dia potong besarnya kukus sampai kubis sampai dalam hidung itu ya potong. Saya begitu habis maghrib, selesai sholat makan, belum makan, langsung baring. Padahal dia sakit, dia potong saya punya kuku, semua sih. Sampai ini dia kasih darah segala macam. Saya beli pemain mau ngotong dulu, ada begitu hebat. Sampai saya tidur itu waktu dia potong kuku. Selesai saya bangun, sama jam 7 pak, jam 7 mama Isa Poli bawa apabila hamil mau hamil. Dia sampai pas lagi itu dengan alat itu, dia sudah selesai sampai dia ini yang di dalam ini sepotong-potong. Saya bilang, oh ya timong ngotot sudah lolos anak hias itu tinggal. Dan kebetulan terus terang juga selama saya kemana-mana itu pak, kalau mau pakai baju dia lihat dulu ke belakang. Ini baju yang paling dia sukai selama saya berdakwah. Kenapa? Pertama pakai kerah, yang lain kan dia berkerah. Yang kedua ini saya punya haji pertama 2004, haji pertama sekali 2004. Ternyata pada suka karena tebal. Padahal saya tidak suka tebal karena panas. Kenapa tebal? Dia dalam itu dan ini buaya. Bayangkan itu yang pemiliknya cuma 1 orang, bukan 2 orang. Hanya cuma 1 orang. Nah, hanya ini terus terang Pak 2004 saya beli, udah ada kerahnya, mau mandi dipakai, berarti mesti nama mau. Tapi saya pakai hari ini karena untuk mempertontonkan korohnya dia. Jadi sampai Rexona, Minya, Selenda kalau Pak saya semua naik auto, lontongannya saya ganti untuk piang. Saya pernah kayak tahu. Terus Selena, nanti kita Selena ini. Ya itu sampai kuku sampai apa ini hand body. Mana pakai hand body, mau di situ saya pakai hand body saya berangkat. Baru dia bias pesan, jangan sila-sila kau sempurna. Iya, insya Allah tidak ada orang yang terus
Ya. Saya demi Allah tidak pernah saya hugel, tidak pernah. Kalau saya suka perempuan hanya cuma tidak harus ada cut, tapi ada cut. Itu ya, ini kronologisnya. Nah, di malam terakhir itu adalah malam Kamis, karena hari raya Idul Fitri sini Selasa. Malam Kamis itu dia sudah minta maaf sama saya, dia pegang tangan saya, ambil ambu lemu, sudah jalih ambu yuk ambu. Nah, karena juga begitu apa sama saya. Kalau dia peluk saya, dia tempelkan pipinya ke saya, maka dia menangis. Tidak usah menangis. Aku rela kalau kau memang dipanggil Yang Maha Kuasa. 2 kali dia peluk. Sesudah itulah terakhir dia cuma minta kain kafan, minta pulang kembali kepada Allah dan minta dibersihkan dirinya di sana. Sesudah itu terakhir sudah tidak bicara lagi. Jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa malamnya dia menghembuskan nafas terakhir. Yang paling saya puas meninggal di pangkuan saya sampai pegang begini, sampai dia Allah, sampai Allah itu menutup dia punya mulut. Itu terus itu dimandikan, saya sendiri membantu memandikan, karena suami boleh. Terus saya bawa ke rumah sakit, dan rumah sakit ambulans saya sendiri dampingi dari sana, dampingi terus. Saya tidak mau di mobil lain, di ambulans ini. Sampai di sana saya juga digotong sama-sama sampai ke dalam liang lahat. Dan terakhir itu di liang lahat itu saya tetap azani. Mohon maaf yang tidak sepaham dengan azan itu. Saya azani beliau. Habis syukur saya naik haji bersama beliau itu tahun 2008. Jadi inilah beberapa unek-unek saya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Saya 3 hari terakhir ini memang sudah merasakan kehilangan. Mau timah pesantren Niatia, wow, insya Allah kita mohon ngamal timah catatan pelan bahwa beginilah penulisnya istri saya dan biasanya mau langkah-langkah kita mau ayat itu sama sekali tidak ada. Terus ini ayat ini muridnya. Jadi sampai tadi Bapak diam saja. Saya terus nafas Allah sampai terakhir Allah. Tutup habis. Anaknya baru pulang ke rumah. Saya telepon beli holoni. Ya Pak aku beli. Dia nurut ke mati, sudah meninggal. Tajal talu wal imuti. Dua-dua. Zakir ada di sini, punya anak tua di sini. Hanya saya yang berhadapan pada saat itu dengan keluarga yang lain. Anaknya itu berapa? Jadi Ibu dan Bapak sekalian, memang satu lagi yang masih dia minta pada saya. Insya Allah hari haji nanti, kalau ada kelebihan, ada ini, kalau ada waktu, potong sapi 1 ekor. Dia pesan, potong di depan musala. Ini musala ini belum selesai. Biaya Yamil itu selesai. Ternyata belum disolatkan di situ. Musala itu. Jadi depan di sini belum terjadi. Kalau kami ada kelebihan, ada tidak nanti, begitu pesan beliau terakhir. Jadi sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan, ada kehilafan, kesalahan, saya juga begitu. Dan insya Allah kehadiran Bapak sekalian dapat diberikan ibarat oleh Allah SWT. Amin. Kuburannya diterangi, diluaskan, surga dipindahkan dulu ke dalam kubur, neraka dijauhkan, dan dia selalu aman dan nyaman. Dan insya Allah pertemuan kita hari ini bukan terakhir, tapi masalah pertemuan untuk silaturahim keluarga. Satu saat Bapak membawa anak-anak ke kolam renang, silakan datang. Ini kolam renang ini diawasi terus oleh beliau. Mulai chatnya, dia urus chatnya, dia urus DP segala macam. Saya membantu. Kolam renang itu luar biasa dia. Tapi dia bilang kolam renang ini tidak sempurna kalau tidak ada itu musola. Alhamdulillah sudah selesai. Kira-kira ayahanda ini sudah ikhlas untuk tidak memberikan sambutan karena beliau tahu saya punya perasaan. Pak Haji bicara lama juga kan tidak ceramah. Apalagi nih ya, 3 opateli papang pohia, opateli mamang pohia, opateli walang pohia, opateli lipang pohia, 3 opateli hialang pohia, 3 opateli hialang kaulong pohia. Kira-kira terima kasih. Insya Allah dengan segala hormat memohonkan kesediaan kepada beliau Bapak Tuan Hakim kebetulan sepupu dan Bapak Imam Wilayah Pegawai Syarat dan yang pernah menjadi camat untuk sama-sama dulu di dalam membacakan doa. Saya minta ketika doa itu akan dikemanakan, silakan Bapak aminkan nanti insyaallah. Dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah birrida wal inayah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Amin ya Allah. Udah kita kasih tuh saya. Udah kok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Amatikal fakirati rajati rahmata kabadlaka wajuda kaisana ka'allati manijita ma'anaha huna bisababiha wa talawna al-suratan mustaqim atraqal lazina ma'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 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 Amin ya Allah. Udah kita kasih tuh saya. Udah kok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم اجعل طاقتي بيدك واسعة من الله آمنتك الفقيرات رجعت رحمتك فضلك وجودك وإحسانك التي من اجتمعناها هنا بسببها وتلونا اللهم صل على محمد اللهم صل على